Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita kurang satu personil nih. Kali ini dalam pertemuan kita kali ini ada materi yang menarik yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya tidak lupa kita mengucapkan terima kasih juga sama Semeton Taksu Poleng yang sudah subscribe channel kami dalam mendukung atau mensupport kami untuk terus berkarya. Terima kasih supportnya teman-teman Semeton Taksu Poleng. Nah, penasaran dengan bahasan kita kali ini adalah bahasan tentang penemuan jati diri, gitu ya. Kalau kita bilang sih jati diri itu kalau saya sendiri sih itu sering terjadi pada saat kita zaman-zaman SMA nih. Cuma itu kan secara kita mencari jati diri secara bagaimana kita mau mencari pekerjaan, mau melanjutkan, kita mau kuliah di mana, seperti itulah gambaran kita untuk mencari jati diri. Nah, sekarang secara konsep agama kita atau tradisi kita di Bali, bagaimana mencari jati diri seperti itu? Kayaknya kompleks banget nih gitu. Iya, jadi gini, kita bahas tentang apa itu jati diri. Jadi mungkin jati diri sudah sering kita istilahnya ucapkan, sudah sering kita dengar, namun tidak sedikit juga dari teman-teman atau kita semua belum mengetahui atau menemukan jati diri kita. Jadi jati diri kita itu adalah suatu yang sangat luas. Kita berbicara antara jati diri yang real dan yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan jati diri? Langkah pertama adalah berusaha istilahnya kita untuk berdiam diri. Jadi impossible dalam kita istilahnya suatu keramaian, hiruk pikuk atau bahkan melakukan suatu aktivitas kita mampu menemukan jati diri. Jadi luangkan waktu untuk kita istilahnya berdiam diri. Berdiam diri dalam konsep. Nah, inilah berdiam diri dalam konsep kita bersemedi. Ya, bersemedi bagaimana kita adalah dalam artian kita, yuk kita luangkan waktu sejenak kita untuk berdiam diri dalam artian untuk mencari siapa sih kita, kenapa kita dilahirkan dan kita harus kemana setelah hidup ini. Kan semua orang tuh memiliki tugas masing-masing, Iya. Jadi sebenarnya kita sangat bersyukur terlahir menjadi seorang manusia. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan di dalam konsep yang namanya biologis, bagaimana dalam sperma itu ada jutaan, kita istilahnya berlomba-lomba untuk mencapai sel telur. Jadi dari sekian juta calon hidup seperti itu, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup menjadi manusia. Jadi dari sekian juta perjuangan ini ada persaing istilahnya, kita dipilih satu untuk hidup. Jadi inilah yang harus kita syukuri. Itu langkah pertama, kita mensyukuri diri kita. Yang langkah pertama adalah kita bersyukur sudah diberikan kesempatan hidup menjadi seorang manusia. Karena sangat sulit sebenarnya kita hidup menjadi seorang manusia, karena hanya dengan terlahir menjadi seorang manusia kita mampu istilahnya memperbaiki karma kita. Jadi konsep pertama yang harus kita sadari adalah kita terlahir untuk memperbaiki karma. Itu konsep sebenarnya reinkarnasi ya. Jadi makanya orang lahir itu kan nangis dia. Makanya kalau kita meninggal, orang yang meninggal dengan keadaan senyum itu yang meninggal yang terbaik seperti beliau. Karena istilahnya sudah mampu melepaskan karma ini seperti itu. Jadi yang pertama adalah luangkan waktu untuk berdiam diri. Yang langkah kedua adalah hendikan dulu sejenak tentang apa itu masa depan kita, apa itu cita-cita kita. Jadi karena tidak menutup kemungkinan dengan kita memikirkan yang namanya masa depan kita, memikirkan yang namanya cita-cita kita keluar daripada jati diri kita. Mungkin dari kecil kita sudah didikte, kita sudah istilahnya di program untuk kita oleh orang tua kita mungkin atau oleh lingkungan kita, kamu harus menjadi guru, kamu harus menjadi tentara, kamu harus menjadi dan lain sebagainya. Jadi inilah yang akan terus istilahnya berjuang atau berperang dengan jati diri kita. Jadi kita dituntut, kita belajar untuk menjadi apa yang kita cita-citakan. Kita belajar, kita hidup untuk apa yang kita inginkan. Tanpa kita tahu dulu sebenarnya kita ini terlahir untuk apa itu. Tadi kita sudah memilih sendiri, kita sudah memilih sendiri, kita sekolah, saya harus menjadi
Itu modalnya. Ya kita dipacu dengan hal-hal seperti itu. Tanpa kita berpikir kita keluar daripada jati diri kita. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah ketiga adalah kenali diri kita dalam artian pelajari kekurangan dan kelebihan kita. Jadi ini adalah dualitas yang tidak bisa dipisahkan. Apa istilahnya kelebihan kita, apa kekurangan kita. Jadi itu ada dua cara kalau menurut Yang Beli. Bagaimana cara pertama adalah dengan kita memikirkan masa lalu. Dalam artian dari masa lalu ini kita bisa mengetahui, masa lalu kita lebih banyak mungkin kita gagal di dunia pertanian seperti itu loh. Jadi kita sudah berpikir jati diri kita berarti bukan di pertanian seperti itu Beli. Kemudian dari masa lalu itu kita berpikir, kita baru mulai melangkah yang namanya menuju ke masa depan nantinya. Kita tahulah mungkin kita seperti ini Beli. Kita dari kecil kita sudah diajarkan untuk kita menjadi seorang guru karena cita-cita orang tua. Tetapi kita istilahnya memikirkan atau kita flashback lagi tentang masa lalu kita. Kok kita seperti gagalnya saat ngomong sama orang kita gagal, bagaimana kita menjadi seorang guru. Kemudian lebih banyaklah kita kegagalannya di guru. Berarti kita bukan seorang guru, ini jati diri kita. Artinya dari masa lalu kita bercermin untuk melihat masa depan gitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua untuk mengetahui yang namanya kelebihan dan kekurangan kita adalah dengan kita menanyakan atau istilahnya kita mencari teman yang mungkin teman akrab kita yang istilahnya mau terbuka. Karena biasanya kalau kita di saat kita melakukan sesuatu kita tidak tahu apa kesalahan kita. Hanya penonton yang mampu melihat seperti itu. Jadi kita hanya action, kita nggak tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan Beli. Itu jadi secara skala atau secara nyata itulah beberapa cara untuk kita mengetahui jati diri. Jadi dari itu kita mengetahui jati diri. Kemudian bagaimana cara mengetahui jati diri supaya lebih bisa dikatakan lebih gampang, lebih cepat betul. Ini di dalam konteks yang namanya kita berbicara spiritual Nusantara lah. Ini tidak istilahnya tidak membatasi hanya spiritual Hindu atau Muslim atau lain sebagainya. Ini kita spiritual artinya konteksnya ini di luar agama benar. Jadi tolong bedakan antara apa itu spiritual dengan agamais ini. Kemudian langkah yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, syukuri dulu kita sudah terlahir menjadi manusia. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah diam diri untuk kita meditasi. Jadi meditasi adalah cara yang terbaik untuk menemukan jati diri. Jadi di saat kita meditasi, kita akan menerima yang namanya 3 fase Beli. Mungkin nanti ada hubungannya dengan guru sejati. Mungkin habis ini kita akan bahas bagaimana cara menemukan guru sejati atau sang penuntun lah, atau sang penerang di dalam hidup manusia seperti nanti habis episode ini Beli. Jadi di dalam kita menemukan jati diri Beli, di saat kita semedi kita akan melalui yang namanya 3 fase Beli. Jadi 3 fase ini ada yang namanya, mungkin di saat kita istilahnya ngobrol-ngobrol kecil kita yang sering bahas sama teman-teman Hasupoleng, apa itu tentang sabda, rasa, sabda dan rupa. Rasa, sabda dan rupa Jadi inilah bagaimana fase-fase yang nantinya akan kita lewati, yang nantinya akan kita lalui di saat kita ingin mencari jati diri atau menemukan jati diri. Yang pertama adalah rasa. Ini fase yang paling bawah. Jadi lapisan yang paling bawah atau level yang paling bawah untuk menemukan jati diri rasa. Rasa itu bagaimana di saat kita ketemu sama seseorang, kita berpikir, orang ini kayaknya sakit seperti itu loh. Ini yang berbicara diri kita sendiri sebenarnya. Nah kita tanyakan sama orang yang kita lihat tuh, kamu sakit gak? Oh iya. Ini mulai kita aktif yang namanya jati diri. Mungkin saat teman-teman mungkin ke suatu tempat, teman-teman seperti ada yang ngasih tahu, tapi yang ngasih tahu tuh berasal dari dalam diri sendiri Beli. Contohnya ada pohon, pohonnya ini dulu pernah ada orang bunuh diri, tapi kita bimbang, benar nggak itu? Kemudian kita tanyakan sama istilahnya yang tahu bagaimana sejarah pohon itu, dia membenarkan. Nah inilah fase atau level di mana kita sudah memasuki yang namanya kesadaran, ada itu menanya jati diri dalam fase yang namanya rasa. Nah kemudian teman-teman lagi istilahnya meditasi teman-teman dengan lakukan yang namanya puasa pasti Beli.
ada puasa putih, baik itu hari Kamis dan Senin. Nanti kita mungkin akan bahas bagaimana cara kita puasa. Adalah puasa itu baik yang pertama untuk kesehatan, yang kedua adalah puasa untuk yang namanya menurunkan ego di dalam diri, pengendalian diri. Jadi level yang kedua adalah bagaimana setelah kita melalui yang namanya melewati yang namanya fase rasa, maka kita akan lanjut yang namanya sabda. Sabda ini adalah suara. Jadi bagaimana nantinya kita akan mendengarkan suara baik itu suara di dalam diri kita atau suara dari luar. Contohnya ini teman-teman di saat mau berpergian, teman-teman mendengarkan seperti ada yang mengatakan kamu jangan dulu ke sana, nanti ada sesuatu. Baik itu suara itu teman-teman samar-samar dalam arti ini suara itu teman-teman bisa kenali seperti suara diri sendiri, seperti suara kita, atau bahkan suara orang lain seperti itu. Mungkin satu suara lebih keras atau gimana, atau suara apalah. Itulah teman-teman sudah masuk yang namanya fase sabda. Ya ini ya penemuan jati diri. Jadi kalau teman-teman tekun, teman-teman sabar, teman-teman lagi latih dan terus latih laku spiritual, istilahnya teman-teman meditasi. Nanti habis ini kita akan bahas bagaimana caranya. Ini hanya tip-tipnya dulu nih. Setelah teman-teman sudah melalui yang namanya atau melewati yang namanya level kesadaran sabda, teman-teman akan masuk yang namanya kesadaran rupa. Jadi kesadaran rupanya adalah kesadaran yang paling kompleks, yang paling tinggi. Pencapaiannya dalam artian bagaimana kita sudah mampu melihat sesuatu dalam artian itu diri kita sendiri. Mungkin nanti ada hubungannya dengan guru sejati. Teman-teman akan melihat diri teman-teman sendiri, atau bahkan teman-teman nanti akan melihat sesosok atau istilahnya apalah beliau-beliau atau tokoh-tokoh spiritual yang nantinya membicara. Contoh seperti ini teman-teman, di saat teman-teman mungkin di fase kedua, teman-teman mendengarkan suara seperti suara nenek-nenek mungkin kan, Ning jangan ke sana, nah kamu jangan ke sana nanti bahaya. Tapi teman-teman nggak tahu siapa nih ngomong nih. Teman-teman latih lagi, teman-teman akan melihat wujudnya beliau tuh. Oh ini yang istilahnya kalau bahasa Jawa disebut dengan kodam kan, nah, seperti itu. Oh ini beliau yang selama ini memberikan kita level kesadaran dari rasa, dari sabda dan sampai rupa akan terwujud. Inilah yang nantinya teman-teman kemudian teman-teman di saat istilahnya sudah melalui yang namanya kesadaran jati diri, yang itu level yang namanya rupa, teman-teman akan sampai yang namanya ke guru sejati. Jadi tanpa melewati yang namanya jati diri, teman-teman tidak akan sampai yang namanya ke guru sejati. Ya nantinya kita akan bahas episode selanjutnya. Nah sebelum ke cara nih Jo, jadi sebenarnya penemuan jati diri itu kan berada di masing-masing individu kan, masing-masing individu. Cuma orang yang niat untuk mencari jati dirinya secara spirit itu kan jarang. Anggaplah kalau bisa dibilang kebanyakan orang 90% pasti bilang tidak siap gitu untuk mencari jati diri yang spirit. Karena kan kita sibuknya kan di dunia nyata lah, mencari nafkah atau gimana gitu, untuk belajar atau gimana. Nah bagaimana nih kalau misalnya ada unsur-unsur paksaan, kayak misalnya dia ciri-cirinya itu untuk mencari jati dirinya sendiri gitu. Ngerti maksudnya dalam artian bagaimana tanpa kita sadari kita sadari kita digeser untuk mencari jati diri, sedangkan orang lain itu tidak perlu seperti itu kayak gitu. Jadi bagaimana ciri yang paling kelihatan adalah kita pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memang bergerak di dunia spiritual itu. Tanpa kita sadari, mungkin kita kenal sama teman kita, jalan ke suatu tempat, otomatis kita selalu dipertemukan oleh orang-orang yang memang mengajarkan tentang jati diri seperti contoh Datu Samotipaton mungkin kita ketemu, atau bahkan orang-orang lain sebagainya yang jalan biasa gitu ketemu orang dan tiba-tiba orang itu kamu ini loh gini. Tapi kita nggak kenal, sedangkan orang itu pendiam sama orang yang lain selain kita. Inilah alam yang akan mengajak kita atau memfilter kita ketemu dengan orang-orang yang nantinya sebagai guru. Jadi guru itu kan tidak selalu formal seperti itu. Ini sama seperti
kejadian dalam spiritual, seolah-olah kita itu dihadapkan, nanti kita ketemu sama orang nih, Bli. Orang ini akan memberikan kita ilmu yang kita berpikir, saya nggak perlu dengan ilmunya ini, gitu. Karena jati diri saya bukan seperti ini. Tapi alam tuh maha tahu, semesta tuh maha tahu, Bli. Tuhan maha tahu. Nah kemudian di saat kita sudah melalui levelnya, nanti kita baru berpikir, ini berguna kok. Di saat kita sudah tahu apa yang diberikan itu berguna, kita cari orang itu udah nggak akan ketemu. Benar-benar. Itulah. Kadang saya sih sering mendengar kayak gitu loh. Ada orang yang memang tiba-tiba nanti dia kayak menemukan jati dirinya. Cuma orang yang sama kadang ada yang enggak gitu loh, biasa-biasa aja gitu. Nah, terus untuk resiko nih Juru, misalnya dia tidak udah digeser secara alam nih, misalnya diingetin, misalnya sama orang, ketemu sama orang, kamu harus mencari ini. Ya itu kadang kan karena logika mungkin terlalu tinggi, dia tuh kayak melawan gitu loh. Apakah ada efek-efek nanti? Efeknya pasti, Bli, karena jika kita istilahnya memaksakan takdir, dalam artian memaksakan jati diri kita, maka kita akan tidak pernah menjadi manusia yang sempurna. Dalam artian memang si manusia tidak ada yang sempurna, dalam artian sempurna dalam tugas kita menjadi seorang manusia ini loh. Kita terlahir ke dunia. Pernah gak kita berpikir untuk apa kita dilahirkan? Hanya untuk makan atau berkembang biak itu? Nah, hanya mencari kekayaan untuk warisan gitu aja. Kita ini loh yang kita pikirkan loh, kita terlahir ke dunia ini untuk apa? Apakah melanjutkan pekerjaan orang tua? Tidak mungkin loh. Jadi langkah yang harus kita lakukan pertama adalah di saat kita sembahyang, laku spiritual, jangan pernah meminta sesuatu apapun. Dalam artian mungkin gini, karena kita ingin sukses, mungkin dalam artian karena cita-cita saya ingin jadi pedagang lah, itu dalam artian pembisnis. Kita sembahyang, Tuhan berikan saya istilahnya kekuatan rezeki untuk saya menjadi seorang pembisnis seperti itu. Mungkin kita akan diberikan, tetapi kita tidak akan pernah menjadi sempurna dalam hal itu. Mungkin di saat kita sudah bisnis, sudah mulai kita naik karirnya, tiba-tiba ada problem, entah kita sakit atau keluarga kita ada yang sakit memerlukan biaya dan membuat usaha kita tuh down. Nah inilah, jadi cara yang kita lakukan adalah kita sembahyang, Tuhan, kita menyadari diri kita terlahir karena Beliau. Saya ingin berjalan sesuai dengan apa tugas saya dilahirkan di dunia ini, dan tuntun saya kemana harus saya melangkah. Jadikan saya apapun yang Beliau inginkan, jadikan saya apapun yang kamu istilahnya yang Tuhan inginkan, tuntun saya dan pertemukan saya sama orang-orang yang memang nantinya akan menuntun saya ke jalan kemana harus saya langkah, seperti Beli. Makanya nyambung pertanyaan Beli. Di saat kita, tugas kita mungkin Beli nih, jati diri Beli menjadi seorang dukun mungkin. Kemudian, saya nggak mau jadi seorang dukun, itu bukan nggak enak lah dalam artian saya ingin jadi seorang model. Kita tidak akan nyambung dengan kelahiran kita, Beli. Dan seseorang yang tidak nyambung dengan kelahiran kita, ini akan membuat dia tidak akan pernah menjadi manusia dalam artian yang smart, yang istimewa dalam artian yang hebat di dalam karir itu, Bli. Karena tanpa kita sadari, Bli, dari jutaan manusia tidak ada pun satu pun DNA yang sama. Ini menandakan bahwa kita memiliki tugas individu masing-masing seperti itu. Jadi contoh nih, kita kenal sama dukun, kita terobsesi ingin menjadi dukun itu mungkin ahli dalam dunia terang, seperti dalam artian pawang hujan lah, dalam artian kita belajar di sana, kita ingin mengikuti langkah dia. Mungkin kita diberikan mantra dan kita mampu menggunakan, tapi nantinya takutnya menjadi bumerang, kita mati di dalam mungkin istilahnya tersambar petir. Kenapa? Karena tugas kita tidak di sana sebenarnya. Dipaksakan kita dengan ego kita inilah. Sebenarnya cita-cita tanpa mengetahui jati diri itu adalah memaksakan suatu ego yang nantinya pasti akan berdampak. Makanya kan banyak ada orang ini kelahirannya dia sebenarnya menjadi pemangku atau orang suci, tapi dia nggak mau, dia menjadi pembisnis. Oke, dia dikasih kesusahan, nantinya anaknya dia yang akan, atau tengah jalan malah ada yang kita sadari, tengah jalan dia langsung bangkrut, udah hancur semua, dia baru kemudian lunas rawas, kamu harus ngiring, ya udah bareng ngiring. Bahkan ada dia sukses tapi anaknya ke narkoba larinya, atau bahkan cacat dan lain sebagainya. Karena kita melawan. Kita terlahir sudah diberikan tugas, kenapa kita tidak mengikuti tugas yang sudah diberikan?
Jadi sebenarnya pesan dari Beli Jeruk nih, jati diri itu sebenarnya wajib untuk diketahui di masing-masing individu, entah itu teman-teman atau semetontok sepoleng yang belum tersadar, nggak penting lah. Mungkin mudah-mudahan dengan menonton video kita kali ini tentang jati diri, sedikitnya untuk terketuk lah, artinya ingat untuk mencari jati diri. Mungkin ya biarpun secara bertahap, sedikit-sedikitnya lah. Jadi mungkin teman-teman saat sudah punya pekerjaan, mungkin nih dokter seperti itulah, memang baru tahu jati diri, jati diri saya jadi seorang spiritual. Apakah saya berhenti jadi dokter? Enggak. Tapi teman-teman bisa istilahnya memix, mengkolaborasikan, teman-teman tetap dekatkan diri secara spiritual. Mungkin di saat teman-teman mengobati, ini bisa masukin, maka teman-teman akan menjadi orang yang hebat seperti ini. Itu langkahnya. Jadi itu udah dari awal ternyata dengan menemukan jati diri, kita kayak menemukan ketenangan hidup jati juga. Jati diri ini akan menjadi fondasi yang kuat, sehingga karir kita tuh bagus. Sama kayak kita mau melangkah, kalau kita sudah punya tujuan, jadi langkahnya itu kayak lebih ringan gitu lah dulu ya. Nah, kita lanjut nih dulu ke cara-cara untuk menemukan jati diri seperti yang tadi Jeruk. Jadi cara-caranya sih ada banyak, Beli. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita sering meditasi. Kemudian yang paling power dalam artian yang paling bagus, yang paling cepat menemukan jati diri dengan cara kita sembahyang. Mungkin teman-teman di sini kini murni Nusantara, di sini tidak ada istilahnya ilmu aliran apa, tidak ada teman-teman. Ini murni ajaran Nusantara. Bagaimana cara kita sembahyang? Itu posisi tangan tuh bebas, tetapi ada istilahnya sandi. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana orang yang tidak punya tangan, bagaimana nanti bentuk sandinya kan? Ini kalau teman-teman istilahnya sudah mampu hanya menggunakan pikiran sih, monggo nggak apa-apa. Istilahnya yang membuat lebih nyaman itu seperti ini teman-teman. Mungkin mohon maaf saya contohnya kan, teman-teman ambil bunga Nusantara ini, tidak hanya Hindu aja menggunakan bunga, ingat. Nusa ajaran Nusantara, Kejawen, Karingan, dan Dayak pun semua menggunakan bunga, karena ini yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi ini bukan istilahnya musik, tidak ada satupun ilmu mampu membuat bunga, teman-teman. Ini ciptaan Tuhan. Jadi bunga ini adalah simbol yang namanya ketulusan, disebut dengan puspa herdaya atau bunga dalam arti jantung, dalam arti ketulusan. Teman-teman ambil bunga, mungkin teman-teman bisa menggunakan bunga, atau istilahnya ada mungkin agamanya yang melarang menggunakan sarana, monggo menggunakan tangan aja, tidak apa-apa. Jadi setelah teman-teman, kalau yang Hindu setelah presandil, mungkin teman-teman setelah sholat, mungkin yang agama Muslim atau sembahyangan dan lain sebagainya lah, teman-teman ambil bunga, taruh ini posisi tangan seperti ini, teman-teman itu akan ini tarik nantinya dan ini tutup. Mungkin saya pelan-pelan teman-teman tarik, tutup. Nah ini taruh nanti di hulu hati teman-teman. Jadi murni ini posisinya di sini. Di atas pusat itu ada ulu hati namanya. Jadi yang dilipat telunjuk dulu ya. Telunjuk yang ada, Beli, nanti ibu jari ini gini, Beli ya. Iya, ditutup dengan kemudian posisinya di sini teman-teman. Lalu siapa yang teman-teman nanti panggil di saat itu? Teman-teman itu mengucapkan rasa syukur yang pertama adalah terhadap yang reinkarnasi, Beli. Kalau bahasa Balinya ada Atma Sang Numadi. Kalau mungkin Indonesianya roh lah. Jadi teman-teman dalam agama apapun pasti akan percaya. Kita ini hidup pasti ada yang namanya roh. Roh ini adalah istilahnya apa namanya, yang diberikan oleh Tuhan, ini yang membuat kita hidup seperti itu teman-teman. Jadi tanpa adanya itu, roh itu teman-teman ibarat benda mati seperti ini, teman-teman tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi saatnya kita mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada beliau yang tidak kasat mata, yang memberikan kita hidup seperti itu. Inilah yang teman-teman nanti panggil, kalau di Bali disebut dengan Sang Numadi, kalau bahasa Indonesia boleh roh. Lalu roh atau jiwa di dalam diri saya, yang pertama saya mengucapkan rasa syukur karena sudah diberikan kesempatan hidup menjadi seorang manusia, dan sampai umur segini saya sudah diberikan istilahnya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya mohon bimbing saya, tuntun saya kemana harus saya melangkah sesuai dengan jalan yang sudah diberikan sama Sang Pencipta, dan ketemukan saya dengan orang-orang yang nantinya akan membimbing saya kemana harus saya melangkah seperti itu, Beli. Jadi teman-teman boleh pakai ini. Mungkin teman-teman kalau
istilahnya yang mohon maaf yang istilahnya cacat tidak memiliki tangan teman-teman, lalu monggo teman taruh bunga atau sarana air atau apapun lah di depan teman-teman niatkan tulus, ucapkan rasa syukur kepada yang dalam diri. Jadi saatnya teman-teman untuk mencintai yang ada di dalam diri seperti itu. Mungkin itu teman-teman. Nah, nantinya teman-teman mungkin di saat mimpi teman-teman akan didatangi dalam sosok apapun itu, teman-teman nanti bisa sharingkan. Di sini kami juga masih belajar artinya menggali lagi mungkin apa yang perlu kita pelajari lagi. Nusantara yang harus inilah yang membuat orang-orang Nusantara menjadi orang hebat. Kenapa? Seperti kata Anda, karena beliau-beliau atau mereka itu mampu melakukan pekerjaan yang memang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Iya. Seperti itu. Itu membuat orang hebat. Dia terlahir menjadi kesatria. Dan dia lakoni kesatria itu. Dia tidak pernah bermimpi menjadi seorang raja. Makanya dia akan menjadi kesatria sejati sebenarnya. Ya udah terlahir dari kesatria atau menjadi pelayan, ya nggak usah lah kita bermimpi jadi seorang raja seperti itu. Makanya itulah konsep kita udah terlahir jadi raja. Ayo monggo bagaimana sifat-sifat seorang raja yang harus kita pelajari. Ya nantinya di saat kita diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, maka kita akan menjadi pemimpin yang hebat. Berarti hanya itu caranya juga ya? Itu yang cara yang paling pamuk. Selain juga teman-teman nanti puasa apalah. Yang penting ini istilahnya untuk mengoneksikan, untuk memanggil roh atau jiwa jati diri di dalam diri. Itu lebih mengucap syukur ke jiwa kita. Nah, kalau puasa itu kan lebih ritual yang untuk pengendalian diri kita kan, untuk membersihkan juga saudara-saudari. Dan kalau kita di Bali dengan melukat juga. Benar, itu bagus sekali tuh melukat. Nanti kita akan bahas bagaimana kehebatan melukat seperti itu. Cara melukat di rumah, di sumber mata air, di pantai dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman mengenai jati diri. Jadi mungkin teman-teman yang dengan menonton video kita yang diberikan tadi penjelasan sama Beli Jeru, mudah-mudahan bisa terketuk lah hatinya. Entah itu belum kita sadari atau gimana, mungkin dengan menonton video ini malah jadi sadar, oh ternyata kita harus mengucap syukur dengan diri kita. Iya. Nah, segitu penjelasan kita mengenai jati diri. Kalau kita Sematon Taksu Poleng misalnya ada yang ditanyakan nanti mengenai apapun itu tentang pencarian jati diri, teman-teman bisa ditanyakan ke kita. Mohon maaf kalau seluruh respon. Iya, mohon maaf juga kalau seluruh respon nih dari Juru Panca, karena masing-masing dari kita ini lumayan lah saudaranya, ada yang mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, terima kasih juga sama teman-teman kita ucapkan sudah mendukung channel kita Taksu Poleng. Nah, mengenai jati diri, carilah jati dirimu, bercerminlah dengan masa lalumu untuk membangun masa depanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng agar bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramasanti dulu. Om Santi 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 Om.